siang, sore, malam di seluruh Indonesia atau dimanapun Sobat BNN berada. Kembali lagi bersama saya Devi di podcast BNN Kabupaten Tabalong. Kali ini bersama saya sudah ada tim dari pencegahan BNN Kabupaten Tabalong. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangan, jangan lupa 3Wise Word, like, komen, dan subscribe channel BNN Kabupaten Tabalong, serta follow juga seluruh akun sosial media di bawah ini. Oke, langsung saja kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini, Mas Bian dari tim pencegahan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa? Kesibukannya sibuk aja sih sebenarnya. Nggak, ya ada banyak lah. Salah satunya kegiatan dari dari BNNRI sendiri kan banyak juga tuh di samping kegiatan dari BNNK sendiri. Itu aja. Menyelesaikan tanggung jawab aja. Iya, siap ya. Oke, kita ngomongin tentunya kalau pencegahan ini berarti kita mencegah orang dari penggunaan narkoba gitu ya. Tapi pencegahan ini kan sudah banyak dilakukan, terutama maksudnya tidak cuma di Tabalong, pasti di seluruh Indonesia juga banyak dilakukan pencegahan. Tapi narkobanya kok tetap ada ya gitu. Kira-kira apa nih kalau dari segi pencegahan gitu, mungkin memandangnya kenapa narkoba ini masih tetap ada? Oke, sebelumnya kan sama halnya gini Mbak Devi. Kita memproduksi satu barang yang mempunyai peminat yang lumayan besar. Contoh kayak mobil deh gitu kan. Avanza, apa ya sebut merek sini ya? Avanza, Innova, atau mungkin kayak Mobilio yang gitu-gitu lah, dari Honda segala macam. Itu kan cukup lumayan laku nih kalau kita sering lihat lah, apalagi kayak Avanza Xenia itu kan bisa dibilang mobil anti salib gitu, nggak bisa disalib pokoknya. Nah berarti itu kan kenapa ada itu? Berarti kan ada demand-nya, ada yang menginginkan barang itu ada, dan angka produksinya jadi tinggi juga sama halnya dengan narkoba. Kenapa bisa sampai itu masih ada terus? Karena memang ada peminatnya gitu. Nah kita dari BNNK Tabalong sendiri khususnya dan BNNRI pada umumnya itu melakukan beberapa upaya lah. Salah satunya program prioritas nasional kita tahun ini. Contoh satu, remaja teman sebaya, yang dimana kita mengincar nih beberapa anak-anak SMA, anak-anak remaja lah, kategori 13 sampai 18 tahun kurang lebih. Jadi kita berharap mereka inilah yang nanti yang bakal menjadi perpanjangan tangan kita. Kita akan mengedukasi mereka, kita akan berikan pelatihan mereka bagaimana caranya mereka berani menolak, berani menyampaikan ini loh nggak baik loh, ini begini harusnya seperti ini. Nah ke teman-teman sebayanya. Jadi kita harap tuh kita tekan tuh dari kalangan yang terbawah dulu, dalam artian kalangan yang labil kan. Kalau misalnya di remaja ini kan masih labil ya kondisinya. Jadi kalau misalkan itu sudah berhasil kita tekan, ke atasnya itu akan mudah. Mohon maaf ya, bukan berarti yang tua lebih cepat meninggal atau yang muda meninggalnya lama, enggak. Tapi kalau kita secara statistik aja kita hitung, kalau semakin tua itu kan ya udahlah, umurnya kan dia juga nggak mungkin si tua ini juga terus-terusan makan narkoba kan, enggak. Jadi kalau itu semakin habis, nah kita berharap di remaja ini berhenti. Jadi sudah tidak lagi demand lagi. Kalau demand udah nggak ada, tentu tidak akan supply-nya lagi seperti itu. Ya narkoba memang nggak bisa jauh dari teori supply dan demand ya, karena memang peminatnya banyak, jadinya persediaan atau supply-nya juga banyak. Pasti banyak. Nah, kalau untuk upaya pencegahan kita nih dari BNN, selain dari remaja teman sebaya, itu apa aja kira-kira upaya kita untuk menekan penggunaan narkoba yang ada di Tabalong lah khususnya, atau di Indonesia secara umumnya? Ini sudah kami lakukan dari tahun 2000. Kebetulan kan saya bergabung di BNN itu tahun 2019. Nah dari awal itu sudah kami lakukan sebenarnya. Saya setiap melakukan sosialisasi, saya selalu bilang, jadilah security dalam tanda petik atau aparat dalam tanda petik untuk keluarga kita dahulu. Jadi kita melakukan pencegahan itu berawal dari keluarga. Itu selalu saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah tahun 2020 akhir BNN mengeluarkan program ketahanan keluarga, yang semakin tahun semakin kita evaluasi terus, dan alhamdulillah semakin baik lah insyaallah. Jadi kita ada program namanya ketahanan keluarga. Jadi bagaimana caranya benar-benar nih masing-masing keluarga satu sama lain saling aware, saling peduli segala macam. Jadi dengan harapan angka peredaran narkoba akan semakin berkurang. Dalam artian berkurang tuh peminatnya, kalau ketahanan keluarga itu benar-benar berjalan seperti itu. Iya memang, karena seperti
apa namanya, kalau narkoba ini memang ya diawali dari ketahanan dirinya dulu, Betul. yang mana ketahanan diri itu juga didapat dari ketahanan keluarganya. Jadi memang harus fondasi dasarnya itu ya diri dan keluarga Betul, dulu yang betul. diperbaiki gitu lah ya. Ibarat kata keluarga itu kan kayak cakar ayam poli bangunan ya. Jadi ada pondasi. Jadi kalau pondasi itu nggak kuat, walaupun bangunan seindah apapun akan hancur. Betul. Nah kalau misalkan kita sebagai penyuluh gitu Mas Bian sebagai penyuluh di sini apa aja yang disampaikan gitu misalkan dalam upaya pencegahan gitu tugasnya ngapain aja gitu selama ini jadi penyuluh tuh kita ngapain Apa aja? yang kita lakukan? Iya, apa Oke. yang dilakukan? Yang pasti sosialisasi. Itu karena tugas pokok ya. Iya. Bukan hanya sosialisasi aja sebenarnya. Dan sosialisasi itu versi macam-macam, Mbak. Ada yang secara online, ada yang secara offline. Online itu seperti apa? Contoh kita di sosial media. Mungkin salah satunya seperti ini dengan buat berbincang seperti ini. Yang kita kita upload di beragam macam sosial media kita kan, YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu salah satunya untuk online. Untuk offline banyak juga kita misalkan join atau mungkin gabung dengan instansi lain. Contoh yang kita sudah sering bekerja sama, sering melakukan gabung dengan salah satu instansi itu Dinas KB, Keluarga Berencana, karena mereka kan juga ada namanya Kampung KB. Sama halnya kayak kita di BNN ada namanya Desa Bersinar. Nah, itu kita melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah itu dan juga kita bisa kata kita bukan mengenjot ya, mendukung Pemda atau mungkin meminta dukungan lebih tepatnya. Kita meminta dukungan Pemda terkait masalah regulasi. Itu. Walaupun itu bukan tugas orang penyuluh, tapi itu bagian dari tugas kita sebagai seorang, dalam artian di sini orang yang diberikan tugas melakukan pencegahan. Salah satunya itu kita minta bantuan Pemda untuk menerbitkan satu regulasi dan alhamdulillah di Tabalong sendiri sudah keluar perdanya terkait masalah narkotika. Dan kita juga ada rutin lah kegiatan dengan tim terpadu namanya, tim terpadu P4GN di Pemda Kabupaten Tabalong. Itu terdiri dari Polres, Kejaksaan, Dinas KB atau kalau di sini namanya DP3 P2 KB Panjang. Dinas KB dan lain-lain, terus ada Dinas Kesehatan juga, Dinas Sosial juga. Jadi kita rame-rame benar-benar menyatukan pikiran bagaimana caranya nih menghilangkan ataupun menekan angka peredaran di wilayah Kabupaten Tabalong. Salah satunya seperti itu. Kolaborasi gitu ya dengan instansi lain gitu. Karena narkoba itu mungkin kita juga ingatkan bahwa itu bukan hanya tanggung jawab BNN, bukan hanya tanggung jawab polisi gitu, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi kolaborasi di sini penting gitu. Jadi dengan dinas lain seperti tadi ya mungkin dengan pihak-pihak manapun atau masyarakat umum sekalipun gitu. Karena narkoba ini sangat luas gitu ininya, jaringannya gitu. Jadi kita juga harus memperluas jaringan gitu ya dalam upaya menekan atau mengendalikan, menghilangkan narkoba itu sendiri. Peredaran gelap. Ya. Untuk kendalanya sendiri nih kalau dalam pencegahan kira-kira apa saja gitu yang pernah dihadapi mungkin? Wah, macam-macam ya kendala. Bisa dibilang kalau kendala secara mungkin gini, kendalanya itu kita namanya jujur saya kan bukan orang sini, bukan orang wilayah Tabalong. Saya orang di luar Kalimantan. Pertama adalah budaya. Itu yang saya kendala pertama saya untuk diri saya, bukan untuk BNN, tapi untuk diri saya. Pertama adalah budaya. Terus yang kedua, kalau dari segi instansi, terkadang masih banyak orang yang takut kalau kita datang. Nggak sedikit, Mbak. Kita beberapa kali ada ke desa mendapatkan penolakan. Takutnya kenapa tuh? Oh enggak Pak, kita nggak ada yang menggunakan segala macam bla bla bla. Saya memikirnya kami tidak mau suzon ya. Oh jangan-jangan ada pemakai di sini, enggak. Cuma kami hanya mau enggak Pak, kami berikan edukasi. Kami bukan melakukan ini, bukannya berarti kami ke sini berarti ada penyalahguna atau pengedar atau pemakai, enggak. Justru kalau memang tidak ada lebih bagus lagi Pak. Mari kita jaga kan. Lagi-lagi Mbak, kalau untuk narkoba ini kan benar-benar istilah kata seperti teori gunung es ya. Yang kita lihat kan cuma sedikit, sedangkan di bawahnya kan luar biasa. Betul. Nah jadi kalau bisa, kalau ini kita beri edukasi ke entah pembekalnya, entah mungkin tokoh masyarakatnya di sana. Kalau sudah tokoh masyarakatnya sudah kita edukasi dan mereka menerima maksud dan tujuan kita, itu enak. Rata-rata seperti itu sih. Oh enggak Pak, ini nggak ada ini, penolakan segala macam tuh sering kita dapetin. Tapi alhamdulillah lagi-lagi kita melakukan secara persuasif, secara santai, secara santun gitu kan.
Tapi alhamdulillah ya penolakan itu mulai berkurang, dan bahkan beberapa desa pun malah mau mengundang kita. Udah, karena ya ibarat kata sama halnya teori yang kita gunakan saat kita melakukan peredaran narkoba. Satu kali gratis. Ketagihan, beli dong. Nah, bukannya di sini berarti kita bayar, enggak. Jadi mereka satu kali kita kasih penyuluhan, kita kasih edukasi. Alhamdulillah mereka ketagihan. Dalam artian ternyata ada loh dampaknya kita melakukan sosialisasi ini di wilayah mereka, dan mereka ingin terus, dan bahkan beberapa desa udah ada yang meregulerkan masalah itu untuk sosialisasi. Bahkan mereka kemarin undang kami untuk jadi narasumber di bimbingan teknis yang bukan diadakan oleh BNN ya, tapi diadakan oleh si desa sendiri. Itu ada. Jadi sudah sampai seperti itu. Dari awalnya penolakan sampai akhirnya mereka diterima dan ketagihan lah kasarnya gitu. Nah, kalau pencegahan ini selain di awal gitu, apakah juga akan ada pencegahan lagi untuk misalkan kita mencegah untuk yang belum kena nih. Kalau misalkan yang udah kena, apakah kita berikan pencegahan lagi gitu untuk nggak makin parah atau mungkin untuk nggak mengulangi gitu? Bukan pencegahan, lebih tepatnya tuh membantu mereka untuk tidak relapse lagi, untuk tidak mengulangi lagi gitu kan. Kita kasih edukasi ke mereka nih, kita berikan motivasi juga ke mereka. Kita kasih tahu nih kalau misalkan rehab itu gratis loh. Dan kalau dia dibawa ke BNN itu bukan berarti dia ditangkap, tapi kami membantu dia untuk pulih. Karena pecandu narkoba itu tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa pulih. Seperti itu. Nah, untuk upaya pencegahan nih, selain kita mencegah di awal sebelum orang itu terkena narkoba, ada nggak sih pencegahan gitu untuk yang sudah terlanjur kena supaya mungkin nggak bertambah parah atau nggak kambuh lagi misalkan? Oke. Kalau itu sih yang pertama kali yang benar-benar mesti dikuatkan itu iman, jelas ya. Keimanan itu wajib. Tanpa agama lah, intinya agama itu wajib. Kenapa? Karena walaupun ada mantan alumni dari pesantren atau apa itu ada juga yang tertangkap maupun ada, cuma mungkin sedikit kali ya, karena mungkin dia pergaulan di luarnya yang salah mungkin. Nah, dia belum pernah ada ceritanya orang yang kuat keimanannya atau agamanya kuat itu mengkonsumsi narkoba itu sedikit lah. Jadi kalau bisa yang pertama kali harus kita lakukan ya lagi-lagi keimanan, agama itu harus benar-benar diperkuat. Setelah itu baru lingkungan. Nah, lingkungan juga kita harus menjaga juga. Bahkan saya lupa di pasal berapa itu menyatakan kalau kita tahu tapi tidak kita melapor, kita bisa dipenjara. Jadi poinnya dua itu dulu aja, keimanan dan lingkungan. Itu kalau dua itu bisa kita jaga, insya Allah kita nggak akan terpapar. Seperti itu. Jadi salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah membentengi diri kita, membentengi diri kita dengan agama, kemudian juga mencari lingkungan yang baik tentunya. Yeah. Mungkin ada tips atau pesan-pesan untuk sobat BNN di luar sana, bagaimana upaya pencegahan atau apapun pesan yang ingin disampaikan gitu untuk sobat BNN terkait dengan bagaimana caranya kita bisa lepas dari narkoba. Oke. Mungkin untuk sobat BNN semua di luar sana, pesan saya cuma satu, jangan pernah merasa penasaran. Sama halnya, mohon maaf, kalian nggak akan penasaran kan bagaimana rasanya. Nah, terapkan itu di narkoba. Jadi jangan pernah sama sekali, walaupun orang itu bilang enak segala macam, itu hanya halusinasi sementara. Itu hanya kebohongan setan. Jadi jangan pernah sekalipun mencoba. Itu aja pesannya. Dan lagi-lagi lingkungan tuh penting. Jadi teman-teman benar-benar harus bisa memfilter lingkungan yang teman-teman tinggali. Jadi kalau misalkan dia memang di situ lingkungannya nggak baik, mending nggak usah kesana. Jadi cari tempat lain aja, nggak apa-apa, nggak jauh dikit, setidaknya teman-teman tidak terpapar. Gitu aja. Jadi mengamankan diri sendiri dari lingkungan yang toksik itu salah satu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan penasaran karena rasanya belum tentu enak dan mungkin sudah pasti tidak enak, tapi efeknya sudah pasti negatif untuk dan mematikan. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Sobat BNN yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, tetap jauhi narkoba dan war on drugs dan langit kadar narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.